Belasan warga yang merupakan rombongan pengantin terluka akibat pick-up yang ditumpangi terbalik di Jalan Menikung di Goa, Sulawesi Selatan. Detik-detik kecelakaan tunggal terekam kamera warga dan viral di media sosial. Pick-up yang membawa belasan emak-emak dan anak-anak ini terekam amatir saat melaju hingga terbalik di tikungan Jalan Poros Malakaji, Sapaya Cikoro, Tompo Bulu, Goa. Akibatnya belasan emak-emak dan 2 bocah terlempar ke pinggir jalan hingga terluka. Sementara 2 bocah yang ada di pick-up menangis ketakutan. Akibat kejadian ini, asap juga muncul dari bagian mesin pick-up hingga nyaris terbakar. Beruntung warga segera memadamkan api yang mulai melalap. Menurut warga, pick-up ini membawa rombongan pengantin saat melaju di jalan yang menanjak dan menikung. Roda sebelah kanan mobil pick-up tiba-tiba terangkat dan langsung terbalik. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memastikan penyebab kecelakaan ini akibat sopir tidak mengurangi kecepatannya saat melewati tikungan. Petugas mengimbau agar mobil pick-up tidak digunakan untuk mengangkut penumpang karena sangat mengancam keselamatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ledakan besar bersumber dari aktivitas peledakan bukit di Kabupaten Bangka Belitung merusak lebih dari 40 rumah. Warga meminta aktivitas peledakan dihentikan dan meminta perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kerusakan. Seperti inilah aktivitas blasting atau peledakan bukit yang dilakukan di Desa Air Mesu Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Ledakan dahsyat berdampak pada ratusan rumah. 40 rumah yang berjarak paling dekat dengan perbukitan bahkan rusak cukup parah. Kerusakan cukup serius, dinding rumah retak lebar, plafon ambrol, bahkan kaca jendela pecah. Tak hanya rumah warga, kuatnya getaran juga membuat sejumlah fasilitas umum rusak, seperti sekolah dan tempat ibadah. Warga juga trauma lantaran ledakan terjadi sangat keras, memaksa mereka lari berhamburan keluar rumah. Warga menuntut aktivitas peledakan dihentikan dan meminta perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kerusakan. Nggak minta warga di sini minta ditutup terus, jangan diaktif lagi, karena untuk apa diaktif tidak ada manfaatnya. Yang ada dampaknya rumah retak, getarannya, debunya. Trauma deh, Bu. Trauma lah yang kemarin terjadi yang 15 meter kemarin. Siapa ada trauma malahan terkejut, untuk nggak jantung mati mendadak kita. Data pemerintah desa setempat ada total 173 rumah terdampak, 40 rumah diantaranya rusak cukup parah. Peledakan bukit atau blasting adalah aktivitas pemecahan batuan di bukit menggunakan bahan peledak. Cara ini dilakukan perusahaan untuk memperkecil ukuran batuan agar lebih mudah diangkat dan digali. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. 2 orang mengalami luka bakar parah akibat ledakan sumur gas Pertamina IP di Subang, Jawa Barat. Sebelum ledakan terjadi, warga mengaku sempat melihat semburan cairan gas yang diduga bocor. Warga panik saat sumur gas milik Pertamina EP meledak di Kampung Babakan Cidahu, Pekalongan Barat, Subang. Api nampak membumbung tinggi dan diikuti beberapa kali ledakan. Menurut warga, sebelum terjadi ledakan, sempat terlihat adanya semburan gas dan setelah itu baru terdengar ledakan disusul api. Awalnya warga mengira ada pesawat jatuh karena sebelum ledakan terdengar gemuruh yang sangat besar. Sumur pengumpul SP Subang merupakan sumur penghasil gas terbesar di Jawa Barat. Sumur ini menjadi andalan Pertamina EP untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa Barat. Sementara itu, akibat ledakan ini, 2 petugas Pertamina yang saat itu tengah melakukan pengecekan kebocoran gas mengalami luka bakar serius.
Korban Asep Andan menderita luka bakar 80% dan Andi Irawa mengalami luka bakar 9%. Keduanya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Petugas Pertamina kini masih melakukan perbaikan terhadap gas bocor dan penyelidikan penyebab kebocoran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. 1 orang tewas akibat longsor usai hujan deras mengguyur wilayah Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Selain itu 1 orang terluka akibat terbawa material longsor. Ditemukan sedang evakuasi di Kampung Cirangrang. Ada Mang Iwan, Mang Alek, Cimplung, dan teman-teman lain. Alhamdulillah sudah ditemukan. Jenazah korban longsor yang terseret arus banjir di Kampung Rawasedek, Megamendung, Bogor akhirnya ditemukan. Dengan bermodal tali, petugas dan warga berusaha mengevakuasi korban dari derasnya arus sungai. Jenazah selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Menurut petugas, banjir dan longsor bermula saat hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Bogor. Saat itu korban dan anaknya Wanto hendak pergi mengungsi untuk evakuasi mandiri. Namun di tengah perjalanan, tembok penahan tanah di dekat rumahnya ambruk dan derasnya air sungai menyeret 2 korban sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Pada bulan sebelumnya, banjir di Kampung Rawasedek telah menghanyutkan seorang santri dan merendam puluhan rumah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu di Cipayung, Jakarta Timur, sebuah rumah dihantam longsor usai hujan deras Senin sore kemarin. Longsor berasal dari lahan tetangga tanpa penahan turap di samping rumah yang menerjang dinding kamar sepanjang 3 meter hingga jebol. Beruntung tak ada korban jiwa lantaran penghuni tidak berada di kamar saat longsor terjadi. Namun seluruh barang dan perabot di dalam kamar harus dipindahkan. Pemilik rumah was-was ada longsor susulan dari lahan di samping rumah. Sementara itu pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang sekolah dan permukiman warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah siswa panik dan harus dievakuasi ke ruangan yang aman. Bahkan akibat kejadian itu 2 ruangan kelas dan 5 rumah warga rusak akibat atapnya diterjang angin. Sejumlah pelajar panik saat hujan deras disertai angin kencang menerjang SMP Negeri 5, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para guru berusaha mengevakuasi siswa ke tempat aman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepanikan warga juga terjadi saat angin kencang menerjang permukiman di Kampung Ciledug. Bahkan akibat kerasnya terjangan angin menyebabkan pohon tumbang dan merusak atap rumah warga. Saat kejadian, angin puting beliung datang tiba-tiba disertai gemuruh dengan durasi 5-10 menit. Akibat kuat embusan angin membuat atap rumah sekolah dan ruang perpustakaan terbawa angin, bahkan dinding bagian atas miring dan nyaris ambruk hingga tidak bisa dipergunakan lagi untuk sementara. Sementara itu total ada 5 rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera memberikan bantuan berupa bahan-bahan bangunan yang saat ini sangat dibutuhkan warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu akibat hujan deras berjam-jam, sejumlah kawasan di Kota Bekasi terendam banjir sejak semalam. Salah satu adalah komplek perumahan dosen IKIP Jati Asih Bekasi. Hingga siang hari ini ketinggian air masih mencapai sekitar 50 cm. Ratusan rumah masih terendam meski ketinggian tak separah tadi malam. 5 pompa air dikerahkan untuk mempercepat surutnya banjir. Komplek dosen IKIP di Jati Asih Bekasi berada di cekungan dan kerap kebanjiran saat Kali Cakung meluap.